Optimum Entry Area atau disingkat dengan OEA, atau sering juga disebut dengan OTE atau Optimum Trade Entry. OEA ini secara teknikal menggunakan Fibonacci retracement ya. Ada beberapa banyak tipe Fibonacci, tetapi yang digunakan dalam teknik OEA ini adalah Fibonacci retracement, yaitu Fibonacci untuk mencari area-area retrace ya. Kita langsung ke penjelasan mengenai Fibonacci. Nah, nilai 100 ini, 100% ini adalah nilai untuk kita menetapkan SL. Biasanya teman-teman kasih jarak sedikit ya, SL-nya di atas 100% ini untuk melebihkan daripada spread ya. Nah, 78,60 ini ya dan 61,80 ini adalah area untuk kita entry. Jadi ini adalah area ya, di area sekitar 61,80% dan 78,60%. Ini adalah area untuk kita entry. Nilai 0% ini untuk menetapkan TP1 dan TP2-nya di minus 23,60% dan TP3-nya di minus 38,20%. Untuk Fibonacci-nya kita pilih yang normal ya, yang bukan membalik ya, yang normal. Kita klik OK. Nah, untuk gunaannya dari satu swing ke satu swing ya. Jadi kalau trennya naik berarti dari swing low ke swing high begitu ya. Jadi cara penarikannya begini ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan dari sini langsung ke sini ya. Langsung ke sini bukan ya. Nah, jadi per setiap swing ke swing gitu ya. Misalkan ini di external structure ya. Nah, bagaimana kalau di internal structure? Kalau di internal berarti kita cari yang di internalnya saja swingnya ya. Contohnya ini ya. Kalau internal berarti ini swing low-nya, ini swing high-nya gitu ya. Jadi dari sini. Tapi kalau teman-teman mencari di external structure-nya untuk menerapkan Fibonacci-nya, berarti ini menjadi low-nya dan ini menjadi high-nya. Begitu. Nah, ini ditarik ini ke sini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini basic yang harus teman-teman pahami ya. Bagaimana untuk melihat apakah itu swing internal dan eksternal? Teman-teman bisa mengidentifikasinya dengan cara, yaitu teman-teman harus melihat ayunan dari swing. Jadi yang terlihat lemah dan pucuknya signifikan. Ini swing yang ayunannya cukup kelihatan ya, berarti teman-teman bisa identifikasi seperti ini. Ini swingnya ke sini ya berarti. Nah, ini swing eksternal. Sedangkan yang ini internal. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika dibandingkan, si pucuknya itu lebih mengayun ya. Dan ini lembahnya juga cukup dalam dibandingkan dengan ini ya. Ini tidak cukup menonjol dibanding ini. Dan ini juga ayunannya tidak seperti ayunan yang ini. Jadi ini bisa kita identifikasikan bahwa ini adalah swing yang eksternalnya ya. Sedangkan ini ke sini
ini adalah swing yang internalnya ya teman-teman. Nah, yang biru ini adalah swing yang internalnya. Seperti itu teman-teman, untuk mengidentifikasi mana swing internal dan swing eksternal ya. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini ada swing low dan juga ini ada swing high ya. Dan sebelumnya ada juga swing di sini ya, swing high di sini di break. Atau ini break of structure ya. Nah, lalu teman-teman tarik Fibonacci. Tarik Fibonacci dari swing low-nya ke swing high. Seperti ini. Nah, tapi syaratnya itu harus terjadi, sebelumnya harus terjadi break of structure seperti ini. Harganya turun, membentuk harga low, lalu dia harganya naik dan membentuk high ya, harga high ini, dan membreak ini harga yang high sebelumnya ini di break. Nah, teman-teman tarik Fibonacci dari swing low ke swing high, lalu teman-teman menetapkan area untuk entry. Nah, di area 61 sampai 78. Jika tidak menyentuh harga ini berarti teman-teman tidak entry ya. Ini khusus untuk menggunakan metode yang ini. Kalau misalkan tidak menyentuh, kan kadang-kadang di Fibonacci itu kadang menyentuh area di bawah 50% ya, atau di bawah 30-an persen gitu. Nah, untuk metode ini supaya mendapatkan risk reward ratio yang bagus, maka kita menggunakan di area rasio 78,60% sampai dengan 61,80% diantaranya itu ya, di area itu. Jadi harga sebelum masuk ke sini teman-teman tidak entry dulu. Nah, ini contohnya, ini harga memang turun tapi belum menyentuh ya, dia naik lagi gitu ya. Nah, ketika ini menyentuh seperti ini nih, nah maka ini adalah area untuk optimal areanya gitu. Untuk menetapkan SL-nya teman-teman bisa taruh di bawah ini ya, 100%. Untuk TP1 nya di 0%, TP2 nya di minus 23,60%, dan TP3 nya di minus 38,20%. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini secara histori harganya menyentuh sampai TP3 ya. Nah, syaratnya itu harus terjadi break of structure, lalu teman-teman tarik dari swing high, dari swing low ke swing high ya. Jika ini trennya naik ya, maka teman-teman harus memperhatikan juga market structure-nya yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya mengenai market structure. Contohnya ini ada ya, ada harga yang impulsif seperti ini. Maka kalau ada yang impulsif seperti ini, teman-teman tidak menggunakan metode yang ini ya. Ini contohnya ya, misalkan contohnya ini ke swing. Ini kita tidak identifikasi sebagai swing eksternal ya, karena ini hanya swing internal, ini hanya rally base rally ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat harga tidak merespon di sini ya. Jadi teman-teman tidak entry ketika seperti ini. Jika seperti ini berarti teman-teman menggunakan metode yang lain, atau teman-teman tidak entry gitu ya. Jika ingin mendapatkan area yang optimum entry area supaya mendapatkan risk reward ratio yang bagus. Berarti kan memang di pasar itu tidak semuanya kita harus ambil ya. Yang terpenting itu kita konsisten gitu. Oke, kita cari contoh yang lain. Seperti ini ya, ada break of structure. Lalu teman-teman
tarik Fibonacci seperti ini, tarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Nah, area entry-nya itu di sini ya. Nah, di area ini. Teman-teman taruh SL-nya di bawah 100% ini, TP-nya di sini ya. TP1-nya di sini, TP2-nya di sini, TP3-nya di sini ya. Sehingga itu risk reward ratio-nya bagus gitu. Nah, contohnya teman-teman menaruh SL di sini. Nah, ini TP1 ya. Jika teman-teman menaruh TP1 juga sudah lumayan ya. Jika teman-teman mengambil TP1 juga, ini sudah 1:2 ya. Apalagi kalau teman-teman mengambil sampai TP3. Contohnya di sini ada coklat di sini. Ada coklat di sini yang di break dan atau juga break of market structure ya. Jadi teman-teman tidak entry di sini ya. Karena ini hanya sebagai penanda saja bahwa ini adalah sedang kita identifikasi akan terjadi perubahan tren dari up ke down ya. Lalu untuk menggunakan metode tadi, teman-teman mencari setelah chop adalah break of structure, apakah ini terjadi break of structure ya di selanjutnya atau dia malah balik lagi ya. Ternyata memang struktur ini berhasil di break dan respon demand di sini ternyata berhasil juga ditembus ya. Sehingga di sini terjadi break of structure. Nah, setelah terjadi break of structure seperti ini, barulah teman-teman bisa memakai teknik yang tadi ya, teknik yang ini gitu teman-teman. Nah, ini terjadi break of structure ya teman-teman. Kita tarik Fibonacci, ternyata harga tidak merespon di area 61, 80 dan 78,60% ya. Berarti kalau khusus untuk menggunakan metode ini berarti teman-teman tidak entry. Lain halnya jika teman-teman lihat di sini juga ada break of structure juga ya. Nah, di sini terjadi juga break of structure lagi. Teman-teman tarik dari swing high ke swing low-nya. Nah, di sini harga merespon ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ketika harga itu menyentuh area ini ya. Teman-teman lalu melakukan sell. Entry sell dan menaruh SL-nya di sini di atas 100%-nya, TP1-nya di 0% ini, TP2-nya di sini, TP3-nya di sini ya. Nah, ini harga berhasil sampai di TP2 ya, teman-teman bisa lihat, kita tandai. Ini TP1-nya juga kena, TP1 kena. TP2 ya, TP2 kena, namun TP3-nya tidak kena ya. Nah, ini hanya sampai TP2. Kalau begitu gimana strateginya? Yaitu teman-teman, jika teman-teman hold sampai 2 ataupun TP3, saya sarankan teman-teman menggunakan trailing stop atau SL-nya digeser menjadi SL plus ya. Jadi sehingga kalau harga itu balik lagi, teman-teman sudah profit minimal 1:1 lah ya dengan risk reward sebelumnya ya. Nah, ini di ke TP1 saja sudah
lumayan risk rewardnya. Misalkan teman-teman di sini ya ke TP1, nah ini udah 1:2 lebih ya teman-teman. Nah ini cara trading untuk mendapatkan risk reward rasio yang bagus. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman trading. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit, sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih.